Berjumpa lagi, kita sama-sama hari ini menantikan untuk bisa beribadah bareng-bareng yang masih beribadahnya secara online. Nah adik-adik, Cici mau ingatkan kembali ya, jika kalian sudah dalam kondisi yang sehat, bisa segera untuk bisa mengikuti ibadah secara onsite di Life Kit Bethlehem. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini, satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Berkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, siap, hari ini kita sama-sama untuk beribadah. Cici mau ajak kalian bangkit berdiri. Pergunakan tangan kalian ya. Mulutnya juga digunakan untuk memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Kita angkat satu pujian, lagu Tinggi, Dalam, dan Besar. Karena kasih Yesus begitu besar buat kita semua. Siap adik-adik? Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi. Cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Ya, kasihnya begitu besar buat kita semua. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi. Cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Katakan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Tinggi dalam besar kasih Yesus. Yeay, kasihnya sangat tinggi, dalam, dan besar buat kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama mau angkat satu lagu bersama teman-teman kalian dari New Life Kids. Kita mau angkat lagu pujian Tubuhku Memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk Oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi Oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka agar Oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Teman-teman Life Kid, kita doakan selalu ya Oikos-oikos kita setiap hari. Bersama-sama ikut serta dalam program misi gereja kita. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Greater Life, Bright Heart, Future. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah bersuka cita memuji Tuhan sama-sama. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Coba Cici minta kalian boleh duduk, tapi dalam kondisi yang serius, yang masih fokus dengan Tuhan. Kita mau masuk untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus masuk. Panggil nama Yesus, undang dia masuk dalam hatimu. Jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah Yesus menuntun kehidupan kita. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan, ku rindu akan firman-Mu. Yes Tuhan, haleluya. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Mari sama-sama ya, kita satukan hati lagi untuk nyanyikan lagu ini.
Haleluya. Yesus, ku mengasihimu, ku rindu akan firman-Mu, terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Berkatilah Cici Koko yang sedang mengajari kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dengan Cici Red di sini. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tentang apa ya itu di sana ya? Tentang ini nih. Kalian tahu? Sedang apa Cici? Iya betul, berdoa. Hari ini kita belajar tentang berdoa juga. Kalian sudah tahu apa itu artinya berdoa? Tutup mata. Oh iya, kita suka berdoanya sambil tutup mata, betul. Apa artinya berdoa tapi? Iya, ada yang mungkin kalian bilang, oh itu berbicara dengan Tuhan, Ci. Betul, nggak salah. Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang kalian bicarakan dengan Tuhan? Apa yuk? Oh banyak ya. Iya, kita bisa berbicara banyak kan, macam-macam kepada Tuhan. Kalian bisa ceritakan kegiatan kalian, kalian bisa cerita, bisa berbicara sama Tuhan waktu kalian sedang senang. Kalian cerita sama Tuhan, kenapa kalian senang gitu. Atau kalian juga bisa cerita sama Tuhan tentang kegiatan kalian hari ini, sedang ngapain aja kalian sepanjang hari ini. Tapi kalau kalian sedang sedih, kalian juga bisa cerita sama Tuhan dalam doa kalian. Kalian bisa cerita, Tuhan saya sedih karena ini gitu ya. Boleh, Tuhan senang dengar cerita kalian dalam doa. Tapi kalau kalian juga pengen sesuatu, misalnya kalian pengen teman aku ada yang belum kenal Tuhan nih, aku pengen ajakin ke Life Kids. Kalian juga bisa doakan temannya, doakan kepada Tuhan. Jadi banyak hal yang bisa kita doakan ya. Nah, dalam ayat di Matius ini, Tuhan Yesus ceritakan sesuatu tentang doa. Kalian tahu ceritanya? Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, ceritanya begini. Waktu itu Tuhan Yesus bersama Petrus dan beberapa muridnya sedang pergi ke satu tempat namanya Taman Getsemani. Nah, di taman itu Tuhan Yesus ajakin mereka untuk berdoa bersama-sama. Karena Tuhan Yesus tahu waktu itu sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan ke kayu salib, naik di salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, saat itu Tuhan Yesus hatinya merasa sedih gitu, gak enak, sedih, dan dia mau berdoa. Makanya dia pergi ke taman itu untuk berdoa. Dan dia mengajak beberapa muridnya itu termasuk Petrus untuk berdoa. Ayo kita ke taman sama-sama, kita mau berdoa. Jadi mereka pergi sama-sama ke taman dan mereka ke sana untuk berdoa. Nah, sampai di taman, Tuhan Yesus mau berdoa sendiri. Terus dia bilang sama murid-muridnya situ, kalian berdoa di sini ya. Aku mau berdoa dulu sebentar di sana karena hatiku sangat sedih. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya pada saat nanti dia disalib. Jadi dia mau berdoa. Nah, pada saat dia berdoa, murid-muridnya ngapain? Ayo kira-kira ikut berdoa nggak? Ternyata murid-muridnya sudah capek. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya mungkin mulai-mulanya berdoa. Tapi lama-lama mereka ketiduran.
tertidur semua di sini. Ayo bangun, berdoa. Tuhan Yesus ingatkan dalam perkataannya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Karena daging ini lemah. Walaupun roh memang penurut. Jadi makanya kita harus berjaga-jaga, berdoa. Jangan capek-capek berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Begitu kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Murid-muridnya dengan, oh ya, kita mesti berdoa ya. Kita mesti berdoa ya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, saya mau berdoa lagi. Saya tinggal dulu ya, berdoa lagi. Kalian berdoa juga ya, sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus pergi. Dia berdoa lagi kepada Allah Bapa. Sementara apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka mendengarkan perkataan Yesus. Tapi memang karena mereka sudah kelelahan mungkin ya. Tapi mereka tiba-tiba tertidur lagi jadinya. Jadi mereka tertidur lagi gak lama. Berdoanya mungkin gak lama ya. Terus tertidur. Lebih lama tidurnya ya. Tertidur dan Tuhan Yesus kembali lagi kepada mereka. Dan Tuhan Yesus akhirnya membiarkan mereka tertidur. Karena mereka memang sudah lelah. Tapi dari cerita ini Tuhan Yesus ingatkan kita. Mungkin sekali-sekali kalian pernah tertidur waktu kalian berdoa malam sebelum bobo. Ya itu biasa. Tapi jangan ketiduran terus berdoanya ya. Ambil waktu untuk sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Berkata-kata sama Tuhan. Dan Tuhan juga dalam doa-doa kita bisa berbicara kepada kita di dalam hati kita. Jadi ambil waktu secara khusus untuk kalian bisa berdoa. Biasakan berdoa. Jangan cuma doa mau makan aja. Tuhan aku udah doa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah lebih dari itu kita perlu berdoa kepada Tuhan loh. Untuk mengucap syukur. Untuk menceritakan tentang hari kita. Untuk berdoa buat orang lain. Untuk berdoa buat teman-teman kita, untuk papa mama kita. Pernahkah kalian berdoa buat mereka? Kalau belum pernah, doa ya. Kita doakan mereka juga, orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus senang kalau kita berdoa juga. Karena saat kita berdoa, kita menjadi kuat. Kita menjadi waspada, berjaga-jaga. Gak gampang dibujuk sama si iblis untuk jatuh dalam pencobaan dan berbuat dosa. Jadi ingat ya pelajaran hari ini. Kalau kalian dimanapun, kapanpun, lagi ngapain, jangan lupa berdoa. Lagi di sekolah, lagi di rumah, bahkan kalau lagi berlibur, apalagi kalau lagi di gereja. Jangan lupa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kalian sedang berjaga-jaga, menjauhkan diri dari pencobaan, membuat diri kalian kuat untuk tidak bisa dicobai oleh si iblis dan tidak jatuh ke dalam dosa. Betul sekali. Jadi ingat pesan Tuhan hari ini bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Betul, berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Oke? Yang hari ini belum berdoa, jangan lupa berdoa juga. Besok-besok berdoa juga. Kalau kalian lupa, ketiduran, nggak apa-apa, coba lagi. Teruslah berdoa. Pinter, itu anak-anak Life Kids yang hebat. Yang pintar berdoa, yang suka berdoa. Tuhan Yesus juga senang saat melihat kalian berdoa dan berbicara kepadanya. Tuhan dengar doa-doa kalian. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita ulangin sekali lagi ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. God bless you. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa berdoa. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kita juga harus berdoa. Jadi mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kalian. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan dan juga tidak mudah jatuh dalam dosa. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak Life Kids, menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa. Kami mau berbicara sering-sering dengan Tuhan dimanapun kami ada, kapanpun kami ada. Beri kekuatan kami Tuhan untuk kami rajin berdoa, terus berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Take care. Stay healthy. God bless you. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici mau sampaikan Living Word Kids pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channelnya Life Kids. Terus Cici Koko mau mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran ibadah onsite sekarang menggunakan kartu ya. Jadi jangan lupa membawa kartu dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan pastinya jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube channel Life Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga mohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp dan media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan Life Kids. Sekian informasi dari Cici. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.